Udah. Oh, Yuk. iki loh. Oke. Wes mulai. Wes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Yeni selaku pengampu mata kuliah transformasi digital dan teman-teman yang berbahagia. Pada hari ini kami dari kelompok berapa ya? Kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai materi dari transformasi digital, yakni pengenalan algoritma pemrograman. Adapun nantinya bagaimana isi daripada pengenalan algoritma pemrograman yang akan dipresentasikan oleh Soleh Fatoni Wijanarko dengan NIM akhir 41006, dengan Muhammad Nurhanan Mubarok dengan NIM akhir 4032, dan saya sendiri selaku moderator APK ini dengan NIM 44045. Next slide. Nah, adapun pengertian akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Nurhanan Mubarok, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pengertian algoritma mengacu pada seperangkat aturan atau instruksi yang langkah demi langkah menentukan bagaimana suatu pekerjaan akan dieksekusi untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Algoritma biasanya digunakan untuk serangkaian aturan yang diikuti mesin dan terutama komputer untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, algoritma tidak selalu berlaku untuk aktivitas yang dimediasi komputer. Selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama ada clear and unambiguous. Algoritma harus jelas dan tidak ambigu. Setiap langkahnya harus jelas dalam semua aspek dan hanya mengarah pada satu makna. Yang kedua ada well-defined input yang ditentukan dengan baik. Jika algoritma membutuhkan input, maka masukannya harus merupakan input yang terdefinisi dengan baik. Yang ketiga ada well-defined output. Algoritma harus dengan jelas mendefinisikan output apa yang akan dihasilkan dan juga harus didefinisikan dengan baik. Yang keempat ada finiteness. Algoritma harus terbatas, yaitu tidak boleh berakhir dalam loop tak terbatas. Yang kelima ada feasible. Algoritma harus sederhana, umum, dan praktis sehingga dapat dijalankan sesuai keinginan sumber daya yang tersedia. Yang keenam, language independent. Algoritma yang dirancang harus bahasa yang independen, yaitu harus hanya instruksi biasa yang dapat diimplementasikan dalam bahasa apapun. Namun hasilnya akan sama seperti yang diharapkan. Selanjutnya ada notasi algoritma. Yang pertama, deskriptif. Deskriptif notasi algoritma merupakan referensi algoritma dengan menyajikan urutan instruksi yang harus dikerjakan dalam bentuk narasi kalimat. Kalimat yang tulis menggunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Yang kedua ada pseudokode. Pseudokode biasanya menggunakan istilah atau sintaks sederhana, biasanya dalam bahasa Inggris, untuk merancang kode sebuah program sebelum dituliskan dengan bahasa pemrograman. Oleh karena itu, pseudocodes dapat dimengerti oleh manusia namun belum dapat dipahami oleh komputer. Yang ketiga ada flowchart. Flowchart yaitu diagram alir. Diagram yang menunjukkan proses terdiri dari simbol-simbol yang mewakili langkah, putusan, masukan, dan keluaran. Simbol-simbol flowchart yang biasa digunakan adalah simbol-simbol flowchart sesuai standar ANSI dan ISO. Baik, itu adalah penjelasan dari Saudara Muhammad Nurhanan Mubarok mengenai tentang pengertian, karakteristik, dan notasi. Dan selanjutnya kita masuk pada materi konstruk dasar algoritma yang akan dijelaskan oleh Saudara Soleh Fatoni. Persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah konstruk dasar algoritma. Yang pertama ada runtunan. Runtunan yaitu
atau sequencing dapat terdiri dari satu atau beberapa instruksi. Setiap instruksi dikerjakan secara beruntun atau sesuai dengan tahapan prosesnya. Dengan kata lain, suatu instruksi hanya akan dilaksanakan apabila instruksi sebelumnya telah selesai dilaksanakan. Next. Yang kedua ada pemilihan. Instruksi dapat dalam sebuah program tidak selalu dapat dikerjakan. Terkadang kita memerlukan konsep pemilihan dalam menjalankan sebuah instruksi. Pemilihan atau selection ini berdasarkan pada suatu kondisi atau lebih. Suatu instruksi akan dapat dikerjakan apabila terpenuhi kondisi tertentu. Kondisi di sini merupakan persyaratan dikerjakannya instruksi tersebut. Next. Yang terakhir adalah perulangan. Perulangan atau repetition. Struktur pengulangan memungkinkan pemrograman melakukan suatu atau beberapa instruksi lebih dari satu kali. Dengan menggunakan struktur ini, pemrogram cukup menulis sebuah instruksi, namun dapat dikerjakan beberapa kali sesuai dengan kondisi. Selanjutnya, Baik, demikianlah tadi setelah kita mendengarkan materi yang telah dipaparkan oleh Saudara Nurhanan Mubarok dan Soleh Fatoni mengenai tentang pengertian, karakteristik, notasi, dan tadi yang terakhir juga membahas mengenai beberapa materi tentang algoritma itu sendiri. Pada intinya pembahasan kita kali ini yang kata algoritma berarti proses atau sekumpulan masalah lainnya. Oleh karena itu, algoritma mengacu pada seperangkat aturan atau instruksi yang langkah demi langkah menentukan bagaimana suatu pekerjaan akan dieksekusi untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Istilah pilihan saat ini untuk prosedur pemecahan masalah algoritma biasanya digunakan saat ini untuk serangkaian aturan yang diikuti mesin dan terutama komputer untuk mencapai tujuan tertentu. Penulisan algoritma atau yang sering disebut notasi algoritma dapat dilakukan ke dalam bentuk deskriptif, passcode, dan flowchart yang tadi mungkin telah dijelaskan oleh Saudara Nurhan Mubarok. Terdapat 3 buah konstruksi dasar untuk membuat algoritma yang terdiri dari proses runtunan, sequential proses, proses pemilihan, selection proses, dan proses perulangan atau repetition proses. Tadi mungkin dijelaskan oleh Mas Soleh Fatoni. Proses-proses ini termasuk ke dalam konstruksi atau struktur dasar algoritma. Sekali lagi, penjelasan kali ini kita hanya memahami mengenai arti dari algoritma pemrograman. Adapun nanti prakteknya mungkin bisa dijelaskan langsung oleh Ibu Yeni selaku pengampu mata kuliah transformasi digital. Next slide. Dan mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan pada hari ini. Kami dari kelompok 7 memohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan atau belum menguasai materi pada hari ini, dan kami dari kelompok 7 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.